Dua raksasa benua Eropa dengan total skuad bernilai belasan triliun rupiah saling sikut di panggung terbesar yang pernah ada di muka bumi. Di satu sisi, ada tim dengan pertahanan baja dan serangan balik kilat yang ditakuti semua orang, bak seekor singa yang siap menerkam mangsanya dalam sekejap mata. Di sisi lain, sebuah armada matador yang bermain-main dengan bola seolah-olah lapangan hijau adalah lantai dansa mereka, membuat lawan pusing 7 keliling dengan umpan-umpan pendek yang menghipnotis. Ya, kita sedang membicarakan Prancis versus Spanyol di babak semifinal Piala Dunia 2026. Pertemuan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah partai balas dendam, adu gengsi, dan bentrokan dua filosofi sepak bola yang paling mendominasi jagat raya dalam beberapa tahun terakhir. Kylian Mbappe, sang pangeran Paris yang berambisi mengukir sejarah membawa negaranya juara lagi, akan berhadapan langsung dengan Lamine Yamal, bocah ajaib dari Catalunya yang seakan tidak pernah tahu apa itu rasa takut. Siapa yang akan menangis terseduh-seduh di T Stadium Dallas nanti, dan siapa yang akan melangkah gagah ke partai puncak? Seperti biasa, siapkan kopi kalian, karena di video kali ini kita akan membongkar habis-habisan duel epik yang akan mengguncang dunia. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke laga utama, mari kita putar memori kita sejenak ke babak perempat final. Kita harus mengapresiasi perjalanan kedua tim ini untuk sampai ke semifinal, karena jujur saja, rute yang mereka lewati benar-benar bikin jantungan dan menguras emosi. Kita mulai dari kubu La Furia Roja Spanyol. Anak asuh Luis de la Fuente baru saja melewati ujian yang sangat berat melawan Belgia. Kalian yang sempat begadang nonton laganya di Los Angeles pasti tahu persis betapa alotnya pertandingan tersebut. Spanyol bermain dengan gaya khas mereka, mendominasi penguasaan bola, tapi Belgia bertahan dengan sangat rapat. Spanyol akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat tendangan Fabian Ruiz di menit ke-30. Tapi, Belgia tidak menyerah begitu saja. Di menit ke-41, Charles de Ketelaere menghukum pertahanan Spanyol dan menyamakan kedudukan. Di babak kedua, laga berjalan sangat ketat. Spanyol mulai terlihat frustrasi karena lini serang mereka selalu mentok di sepertiga akhir pertahanan Belgia. Nah, di momen krusial inilah magis pergantian pemain Spanyol berbicara. Di saat laga sepertinya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu yang menguras tenaga, Mikel Merino pemain yang sepertinya memang dilahirkan untuk mencetak gol-gol penting muncul sebagai pahlawan. Masuk dari bangku cadangan, Merino memanfaatkan sebuah kemelut dan bola muntah dari kiper Belgia, Senne Lammens, tepat di menit ke-88. Gol! Spanyol menang 2-1 dan mengamankan tiket semifinal. Kemenangan dramatis ini membuktikan satu hal penting. Spanyol saat ini bukan cuma soal tiki-taka yang indah dipandang, tapi mereka juga memiliki insting pembunuh dan mental baja di menit-menit berdarah. Sekarang, mari kita beralih ke sisi benua Amerika lainnya, tepatnya di Boston, tempat di mana Prancis menunjukkan dominasi absolut mereka. Berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang selalu tampil penuh energi skuad asuhan Didier Deschamps tampil dengan ketenangan seorang pembunuh bayaran. Banyak yang memprediksi laga ini akan berjalan alot seperti pertemuan mereka di semifinal turnamen sebelumnya, tapi Prancis membuktikan bahwa mereka kini jauh lebih matang. Meskipun Maroko memberikan perlawanan keras secara fisik, Prancis mengandalkan apa yang menjadi senjata mematikan mereka, transisi super cepat. Setelah babak pertama yang berkesudahan tanpa gol, Kylian Mbappe akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-60. Gol ini seakan meruntuhkan mental Maroko. Hanya butuh waktu 6 menit berselang, Ousmane Dembélé menyegel kemenangan Prancis menjadi 2-0 lewat skema serangan balik yang sangat rapi. Prancis bermain dengan sangat efektif. Mereka tak perlu menguasai bola hingga 70%. Mereka tahu kapan harus bertahan, kapan harus menekan, dan kapan harus menghukum ruang kosong yang ditinggalkan lawan. Rekor Prancis di Piala Dunia 2026 ini benar-benar tidak masuk akal. 6 kali bertanding, 6 kemenangan bersih tanpa pernah kalah atau seri. Mereka adalah mesin tempur yang sedang melaju dalam kecepatan tertinggi. Tapi, jika kita berbicara soal sejarah pertemuan atau head-to-head kedua tim dalam kurun waktu belakangan ini, Didier Deschamps dan pasukan Les Bleus punya alasan yang sangat kuat untuk merasa was-was. Kenapa demikian? Karena dalam 2 pertemuan krusial di ajang resmi terakhir, Spanyol seakan menjelma menjadi mimpi buruk yang selalu menghantui Prancis. Mari kita putar waktu mundur ke semifinal Euro 2024. Saat itu, banyak yang menjagokan Prancis, tapi Spanyol sukses menjinakkan mereka dengan kemenangan tipis 2-1.
Gol spektakuler dari Lamine Yamal dan aksi impresif Dani Olmo saat itu membuat Prancis harus angkat koper lebih awal. Namun, yang paling gila dan mungkin belum hilang dari ingatan para penggemar adalah bentrokan mereka setahun yang lalu, tepatnya di bulan Juni 2025 pada ajang semifinal UEFA Nations League. Pertandingan itu layak masuk buku sejarah sebagai salah satu laga paling epik abad ini. Bagaimana tidak, laga itu berakhir dengan skor 5-4 untuk kemenangan Spanyol. Coba kalian bayangkan, 9 gol tercipta dalam pertandingan level tertinggi melawan tim dengan pertahanan sekelas Prancis. Saat itu, trio lini serang dan tengah Spanyol, Nico Williams, Lamine Yamal, serta Pedri dan Mikel Merino bergantian membobol gawang Mike Maignan. Di kubu Prancis, Kylian Mbappe sudah berjuang mati-matian lewat gol penaltinya, sementara Ryan Cherki dan gol telat Randal Kolo Muani di masa injury time membuat Prancis terus menempel ketat. Namun pada akhirnya, perlawanan heroik itu tidak cukup untuk menyelamatkan Prancis dari kekalahan memalukan. Fakta bahwa Spanyol selalu berhasil menumbangkan Prancis di 2 laga semifinal beruntun tersebut pasti meninggalkan luka dan beban psikologis tersendiri bagi skuad ayam jantan. Spanyol seperti sudah memegang cheat code untuk mematikan pergerakan dinamis pemain Prancis. Mereka sadar bahwa dengan menguasai penguasaan bola dan membatasi ruang lari Mbappe, setengah dari ancaman maut Prancis sudah berhasil diredam dengan sendirinya. Lalu, bagaimana dengan pertarungan taktik di atas lapangan nanti? Laga di Dallas diprediksi akan menyajikan duel yang sangat kontras antara 2 ideologi sepak bola yang berseberangan. Luis de la Fuente di kubu Spanyol hampir pasti akan mempertahankan skema andalannya, mengandalkan poros Rodri atau pengatur serangan utama di lini tengah. Pemain di posisi ini adalah sang metronom. Kalau mereka dibiarkan bermain nyaman tanpa pressing ketat, Spanyol akan dengan mudah mengurung pertahanan Prancis sepanjang 90 menit penuh. Spanyol akan terus mengalirkan bola dari kaki ke kaki, bergerak ke kiri dan ke kanan, mencoba memancing pemain belakang Prancis keluar dari posisinya yang disiplin. Di area sayap, duet maut Lamine Yamal di kanan dan sayap kiri, mereka akan memberikan tekanan yang sangat konstan pada fullback Prancis. Kelincahan dan kreativitas duo sayap Spanyol ini akan memaksa bek seperti Theo Hernandez atau Jules Kounde untuk lebih menahan diri dan berpikir 2 kali sebelum melakukan overlap membantu serangan. Di seberang lapangan, Didier Deschamps diprediksi akan merespons dengan ketenangan sebuah pertahanan blok menengah hingga rendah. Deschamps adalah master dari pragmatisme. Ia tidak akan merasa terhina meskipun timnya hanya menguasai bola sebanyak 35%. Ia tahu dengan pasti bahwa senjata utamanya adalah kecepatan kilat Mbappe dan Dembele di ruang terbuka lebar. Prancis akan membiarkan bek tengah Spanyol memegang bola berlama-lama. Namun, begitu umpan Spanyol berhasil dipotong oleh gelandang tangguh Prancis seperti Aurelien Tchouaméni atau Adrien Rabiot, bola akan langsung dikirim jauh ke depan dalam hitungan detik. Inilah fase paling mematikan. Kelemahan terbesar Spanyol yang akan diincar habis-habisan oleh Prancis adalah lambatnya transisi mereka dari menyerang ke bertahan. Jika garis pertahanan Spanyol telat merespons saat mereka kehilangan bola, kecepatan Mbappe dan pergerakan cerdik Dembele atau Doué akan menjadi vonis mati bagi kiper Unai Simon. Pertarungan sesungguhnya akan terjadi di sentral lapangan, mampukah barisan gelandang petarung Prancis merusak aliran bola Spanyol dan memutus suplai ke depan? Dan sebaliknya, mampukah lini belakang Spanyol segera merapatkan barisan saat serangan balik Prancis datang menerjang bagaikan badai? Faktor penentu lainnya yang bisa membalikkan keadaan secara drastis dalam laga seketat ini adalah kedalaman skuad alias kekuatan pemain dari bangku cadangan. Disinilah kedua pelatih akan saling adu kecerdasan memutar otak. Spanyol punya senjata rahasia seperti Mikel Merino yang sudah membuktikan dirinya sebagai super sub spesialis pencetak gol di penghujung laga. Luis de la Fuente bisa mengubah ritme dan arah permainan kapan saja dia mau dengan memasukkan pemain-pemain kreatif segar. Namun, jangan salah, kedalaman skuad Prancis juga tidak kalah menakutkannya. Saat pemain inti mulai kehabisan napas dan kaki terasa berat di babak kedua, Didier Deschamps masih bisa melepaskan nama-nama agresif dari bangku cadangan seperti Barcola. Jika laga tiba-tiba membutuhkan pergantian taktik secara ekstrim, Prancis punya amunisi lengkap yang bisa beradaptasi dari permainan pasif menjadi permainan fisik bertempo sangat tinggi dalam sekejap. Hal ini menjamin bahwa intensitas pertandingan tidak akan menurun sama sekali sejak peluit kick-off ditiup hingga peluit panjang berbunyi, atau bahkan jika laga harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pertandingan ini juga akan menjadi panggung adu gengsi antar individu yang sangat syarat emosi. Mbappe saat ini sedang berada dalam misi pribadi yang masif. Dia mengincar rekor gol demi gol untuk mendekati status legenda sepanjang masa Piala Dunia, sekaligus ingin menegaskan dominasinya.
Kekalahan-kekalahan dari skuad muda Spanyol di Eropa belakangan ini jelas meninggalkan rasa penasaran yang besar bagi sang kapten. Di kubu Spanyol ada fenomena Lamine Yamal yang, meskipun umurnya masih sangat belia, sudah menunjukkan kematangan bermain layaknya seorang veteran yang sudah puluhan tahun malang melintang. Yamal tidak terlihat terintimidasi sedikitpun oleh sorotan kamera di panggung sebesar ini. Ia justru tampak menikmati setiap tantangan di lapangan. Ini adalah benturan murni dua generasi sang raja yang sedang berada di puncak kekuatannya, berhadapan langsung dengan talenta muda yang datang untuk mendobrak tatanan sepak bola dunia. Laga semifinal ini memiliki semua bumbu masakan yang sempurna untuk menjadi pertandingan sepak bola klasik yang akan terus ditonton ulang dan dibahas hingga puluhan tahun ke depan. Apakah Prancis akhirnya mampu memecahkan kutukan kekalahan beruntun dari Spanyol di dua turnamen sebelumnya dan melenggang gagah ke final demi merajut sejarah baru? Ataukah Spanyol yang akan kembali menari-nari mematikan harapan Les Blues dan menegaskan supremasi permainan bola pendek mereka di level dunia? Semua mata di seluruh penjuru dunia akan tertuju ke Texas. Nah, sekarang giliran kalian yang bersuara. Setelah mendengar analisa kekuatan, taktik, dan sejarah perseteruan panas kedua tim tadi, menurut kalian siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan melaju ke babak final? Apakah lini belakang Prancis yang disiplin mampu mematikan kreativitas Lamine Yamal dan kawan-kawan? Atau justru serangan balik kilat Mbappe yang bakal menghukum lini pertahanan Spanyol tanpa ampun? Gas, buktikan seberapa tajam insting sepak bola kalian. Tulis prediksi skor akhir kalian di kolom komentar di bawah ini. Pastikan kalian menekan tombol like untuk video ini dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru seputar sepak bola selanjutnya. Gas, ramaikan komentar, kita debat sehat di bawah sekarang.